Oh ya, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang momentum dan impuls. Nah, di sini kita membahas dulu tentang momentum. Momentum itu adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang sedang bergerak. Misal nih, ada sebuah bola yang menggelinding menabrak pohon. Nah, saat bola bertemu dengan pohon tersebut, itu yang dinamakan dengan momentum. Jadi momentum di sini rumusnya P sama dengan M dikali V, di mana M ini massa benda, V ini kecepatan. Jadi didapatkan nanti momentum. Misal saat kita menendang bola, semakin besar, semakin kencang kita menendang bola, otomatis bola itu memiliki kecepatan yang semakin besar, sehingga momentum dari bola itu akan semakin besar juga, tergantung dengan kecepatan yang kita berikan. Nah, di sini ada contoh soal. Benda bermassa 5 kg memiliki kecepatan 10 meter per sekon. Benda menabrak pohon. Berapakah momentum saat benda menabrak pohon? Jadi di sini diketahui dulu masanya 5 kg dan kecepatan 10 meter per sekon, dan yang ditanya P. Lalu kita masukkan rumus P sama dengan M dikali V. Kita lihat dulu, masanya sudah satuan kilo dan kecepatan sudah satuan meter per sekon. Jadi tinggal kita masukkan 5 dikali 10, maka hasilnya 50 kg meter per sekon. Nah, selanjutnya impuls. Impuls di sini adalah ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Impuls dirumuskan dengan gaya dikali dengan selang waktu. Nah, selang waktu ini adalah berapa lama saat benda itu bertumbukan. Jadi saat misal bola tadi mengenai pohon, berapa lama mereka bersentuhan. Jadi di sini I sama dengan F kali delta T. F itu gaya, delta T selang waktu. Nah, setelah ada momentum dan impuls, maka ada hubungan momentum dan impuls. Jadi hubungan momentum dan impuls ini adalah impuls merupakan perubahan momentum. Jadi kita buat I sama dengan delta P. Maksudnya I sama dengan momentum sesaat setelah tumbukan dikurang momentum sesaat sebelum tumbukan. Jadi karena kita tahu rumus momentum itu M dikali V, untuk P aksen berarti M dikali V aksen. Jadi di sini M dikali V aksen minus M dikali V. Atau membuat kita lebih ringkas rumusnya, jadi I sama dengan M buka kurung V aksen minus V. Nah, V aksen dan V ini bisa kita tulis dengan V2 minus V1 atau Vt minus V0. Jadi sama-sama V2, Vt atau V aksen itu adalah kecepatan sesaat setelah tumbukan. Kalau misalnya V1, V0 atau V adalah kecepatan saat sebelum tumbukan. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Sebuah benda bermassa 2 kg. Bola dilempar dengan kecepatan 5 meter per sekon. Saat bola mengenai tembok, bola terpental dengan kecepatan 2 meter per sekon. Lama waktu bola bersentuhan dengan tembok selama 0,2 sekon. Yang ditanya di sini adalah gaya. Nah, sebelumnya kita tulis dulu, diketahui, massa diketahui, kecepatan diketahui, V aksen diketahui, dan delta T diketahui. Nah, di sini kenapa V aksennya minus? Jadi seperti ini. Bola ditendang dengan arah ke kanan. Kalau misalnya arahnya ke kanan, maka kecepatan tersebut positif. Kemudian saat mengenai tembok, bola terpental, otomatis berlawanan dengan arah datangnya benda tadi. Jadi kalau misalnya dia berlawanan, maka kecepatannya negatif. Jadi F ini adalah minus. Jadi seperti ini. Kalau misalnya di momentum impuls kita bicara tentang arah. Jadi misal ada benda timur, barat, selatan, utara. Jadi kalau misalnya benda itu ke arah kanan, kita asumsikan kalau kecepatannya ke arah kanan dia positif. Kalau misalnya kecepatannya ke arah kiri dia negatif. Kalau misalnya
utara. Kalau ke atas, V-nya ke atas, maka dia positif. Kalau V-nya ke bawah, dia juga negatif. Jadi di sini harus hati-hati kalau misalnya benda itu ke kanan dia positif, ke kiri dia negatif, ke atas positif, dia ke bawah negatif. Jadi seperti contoh soal di sini tadi, di mana saat mula-mula benda itu ke kanan, saat benda ke kanan otomatis dia positif. Kemudian saat mengenai tembok, dia terpental, dia ke kiri, berarti dia jadi negatif. Nah, langsung saja dimasukkan rumus. Ini sudah masuk ke dua rumus. Jadi tadi ada rumus impuls sama dengan perubahan momentum dan impuls sama dengan F kali delta T. Jadi karena sama-sama I, kita masukkan dua rumus. Delta P sama dengan F dikali delta T. Jadi delta P tadi rumusnya M dikali V aksen minus V sama dengan F kali delta T. M-nya kita sudah tahu 2 kilo, V aksennya jangan lupa minus 2 dikurang F-nya 5. Nah, ini penghubung bukan milik V. Jadi ini kurang. Kalau yang tadi minus 2. Jadi sama dengan 0,2 V. Jadi minus 2 minus 5 jadi minus 7. 2 dikali minus 7 dapatnya minus 14. Sama dengan 0,2 V. Jadi untuk mencari V, minus 14 dibagi 0,2. Jadi F sama dengan minus 70 Newton. Jadi tembok ini memberikan gaya 70 Newton dan arah terpental ke kiri. Jadi tembok ini memberikan gaya sebesar 70 Newton. Nah, gaya tadi sama seperti dengan kecepatan. Kalau misalnya dia ke kiri berarti dia minus, berarti F-nya juga minus. Baiklah, sebenarnya rumus ini kalau misalnya mau dicari satu-satu bisa cari I sama dengan delta P dulu. Cari dulu nih delta P yang di bagian sini. Setelah dapat baru disamain dengan rumus I sama dengan F kali delta T. Baiklah, terima kasih. Semoga kalian mengerti. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.